Oke guys, kembali lagi bareng gua yaitu Mimin, yakni admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, hari baru, chapter baru. Di video kali ini Mimin akan membahas Lookism yang terbaru cuy, yakni chapter 531. Dimana di chapter ini kita diperlihatkan sesuatu yang sangat menarik guys. Oke guys, di dalam chapter kali ini setidaknya Mimin berhasil menemukan 4 poin dan 2 teori. Apa aja 4 poin dan 2 teori itu? Udah kalian tonton sampai akhir, oke? Oke guys, seperti biasa sebelum Mimin melanjutkan video ini, Mimin ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua cuy. Kepada 2963 orang yang telah subscribe channel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Dan Mimin juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah mensupport channel ini cuy. Oke, gak usah banyak basa-basi, kita langsung saja ke poin yang pertama. Let's go. Oke guys, poin yang pertama. Pada awal chapter ini kita diperlihatkan Pak Yusuf pentol yang sebenarnya bukan pentol lagi guys, karena rambutnya udah tumbuh. Dia pergi bersekolah bersama Henil cuy, atau orang yang dekat dengan si pentol. Dan pada momen ini Mimin sekilas menyadari guys bahwa artnya sedikit berbeda. Dan ya, menurut Mimin art pada chapter kali ini jujur ya gak sekeren chapter sebelumnya cuy. Kalian tonton aja sampai akhir, oke? Dan bener aja guys, kehidupan yang telah hilang dari kita selama ini telah kembali, yakni Pak Yungsu yang masuk sekolah coy. Dimana panel ini kita diperlihatkan ada Jaicho, Jin, Vasco, dan juga siapa guys si telinga besar ini guys, Mimin lupa cuy, temennya Vasco itu guys. Pada hari pertama sekolah ini kita diperlihatkan bahwa Jin itu sudah mau belajar guys, padahal sebelumnya Jin adalah orang yang tidak pernah mau belajar. Dia hanyalah orang yang mengandalkan pertarungan saja. Dan dikonfirmasi Jin ingin belajar karena telah dikalahkan oleh Johan dalam pertarungan bahasa Inggris guys, bukan karena Mijin. Sungguh orang yang luar biasa. Jin tidak mau kalah dengan Johan guys. Dan pada saat seru-serunya Jin belajar, Hopin malah mengejek mereka semua dan bercandaan pun terjadi, di mana hampir semua orang penting di SMA Jaewon hadir, yakni Vasco juga datang dan juga Jang Yun guys alias Jajan. Namun yang Mimin rasakan ini adalah kedamaian sebelum badai. Seperti saat kita merasakan tenang, tapi badai akan segera datang. Itu yang Mimin rasakan guys. Dan saat Mimin melihat Jajang guys, kenapa Jajang jadi seperti ini cuy? Dimana aura Jajang, si plot armor yang sangat menjengkelkan itu dimana guys? Kenapa dihilangkan di chapter kali ini? Itu yang Mimin sayangkan cuy. Dan bener aja, di tengah-tengah chapter ini Pak Yungsuk menerima pesan dari DG guys alias Lee Ji-hoon. Itu poin yang pertama. Oke, next poin yang kedua. Panel berpindah ke tempat DG yang sedang mengukur baju guys. Dan ya, wajah Ji-hoon itu sangat berbeda cuy. Dia mewarnai rambutnya ya kan, namanya L pewarna rambut cuy, selain L kabur ya kan. Tentunya kedatangan Pak Yungsuk tidak hanya untuk mengukur jas atau membuat jas saja guys. Karena Pak Yungsuk datang itu Lee Ji-hoon ingin membahas soal Choi Dong-soo. Karena sebenarnya guys, Pak Yungsuk merasa hampa telah kematian Choi Dong-soo karena tidak memiliki hal yang ingin dilakukan. Seperti ini cuy, sebelumnya Pak Yungsuk kan sangat berambisi dan menggebu-gebu untuk menghancurkan atau berburu Choi Dong-soo. Sekarang tujuan itu sudah hilang. Sudah pasti Pak Yungsuk seperti tidak memiliki tujuan. Namun saat berkata seperti itu, Lee Ji-hoon memberikan kode bahwa jangan pernah berpikir kau kehilangan jalanmu. Tolong pikirkan secara perlahan-lahan, apakah Choi Dong-soo benar-benar mati secara sia-sia ataukah meninggalkan warisan cuy. Selain itu, Lee Ji-hoon juga bertanya, apa yang akan kau lakukan jika ada kejahatan? Dan pada saat itu Pak Yungsuk menjawab, aku akan menghentikan kejahatan yang akan datang. Aku akan bergerak lebih cepat daripada kejahatan tersebut. Dan visi ini atau pandangan ini bertentangan dengan pandangan Lee Ji-hoon, di mana Lee Ji-hoon lebih ingin dunia tidak ada kejahatan daripada harus menghentikan kejahatan, yang artinya Lee Ji-hoon adalah orang yang akan mencabut kejahatan dari akar-akarnya cuy. Dan untuk melakukan tujuan tersebut, Lee Ji-hoon mengajak Pak Yungsuk untuk menjadi sayapnya guys, alias tidak lain tidak bukan adalah kaki tangannya. Tapi guys, saat membahas hal itu, Lee Ji-hoon menyebutkan kalau Choi Dong-soo masih hidup. Di panel itu
Ada mamang-mamang mengukur baju ini guys. Itu juga diperlihatkan jika kalian lihat ya kan. Kerutan yang ada di wajahnya, di dahi dan juga di bawah matanya itu sangat mirip dengan kerutan yang dimiliki oleh Choi Dong-soo guys. Apakah orang ini adalah Choi Dong-soo? Menurut kalian gimana cuy? Ini teori yang sangat liar bukan? Gak hanya itu guys. Di sini Lee Ji-hoon menjelaskan memang Choi Dong-soo sudah meninggal, tapi sistem atau foreman crew-nya itu masih ada guys. Boom, gak tuh. Jadi sebenarnya foreman crew tidak benar-benar menghilang. Itu poin yang kedua. Oke, next poin yang ketiga. Oke guys, di sini Lee Ji-hoon menjelaskan bahwa foreman crew atau benih kejahatan tersebut telah ditebarkan secara luas oleh Choi Dong-soo. Tidak hanya di Seoul, tidak hanya di Incheon, tidak hanya di Chunryang, tidak hanya di tempat itu, tapi di semua tempat termasuk Busan. Dan benih tersebut sudah tumbuh di Busan meskipun belum berbahaya cuy, karena mereka masih skala kecil. Namun dengan bebasnya King of Busan itu akan menjadi hal yang berbeda, karena King of Busan alias Jinrang adalah orang yang diikuti semua pria guys, dan semua organisasi di Busan disatukan oleh Jinrang. Ini seperti mengindikasikan bahwa Jinrang adalah orang yang memiliki romantisme cuy, seperti Kim Ga-brong. Kemungkinan besar dia adalah murid dari Kim Ga-brong guys. Dan saat mengetahui hal itu, tanpa basa-basi dan pikir panjang seperti biasanya Park Hyung-suk yang berakal pendek guys, itu langsung ingin gas ke Busan untuk memata-matai mereka cuy. Dan saat Park Hyung-suk pergi, kita ditunjukkan satu hal yang sangat menarik guys, yakni ternyata di sana ada Kim Gi-tae yang mendengarkan mereka semua guys. Yang artinya apa? Lee Ji-hoon berusaha menarik Park Hyung-suk ke kubunya, namun hal tersebut biasa aja bagi Kim Gi-tae. Ya karena apa? Kim Gi-tae belum tahu guys bagaimana cara bertarung Park Hyung-suk pentol jika memasuki mode BE tidak sadarkan diri guys. Di panel ini ada satu hal yang Mimin menarik cuy, saat Gi-tae bilang aku juga harus mempersiapkan diri karena ini adalah Busan. Nanti hal ini akan Mimin bahas di teori guys. Panel berpindah ke Park Hyung-suk yang sudah berada di mobil dan menuju ke Busan. Padahal sebelumnya dia kan sudah diberitahu kalau Lee Ji-hoon jangan pergi sendirian ke Busan karena Busan adalah tempat yang berbahaya. Memang dengkal coy orang ini coy. Itu poin yang ketiga. Oke, next poin yang keempat sekaligus poin yang terakhir. Oke guys, kalian kira Park Hyung-suk pergi sendiri ke Busan? Ya enggak lah, karena Park Hyung-suk tidak sebodoh itu cuy, karena dia telah dinasihati oleh Lee Ji-hoon. Coba aja nggak dinasihati guys, pasti pergi sendirian dia. Dan benar aja Park Hyung-suk mengajak Lee Jin untuk pergi ke Busan. Tidak hanya Lee Jin, dia mengajak semua member Allied termasuk Jin Ho Bin dan juga Matahari Ansan untuk pergi ke Busan guys. Meskipun Ho Bin menolak untuk pergi ke Busan guys, karena mereka sudah kontraknya udah habis cuy. Emang kampret ya Jin Ho Bin ini ya. Dia tidak tahu terima kasih coy. Padahal guys, jika Jin Ho Bin datang, tentunya itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar bagi Allied. Dan ternyata guys, di mobil itu kita diperlihatkan raja dari Incheon yang membawa Park Hyung-suk ke Busan cuy. Karena tidak hanya Gen 2 aja yang penasaran dengan Busan, namun para raja Gen 1 juga masih penasaran dengan Busan. Ini mengindikasikan bahwa Lee Ji-hoon tidak benar-benar menghajar semua raja Gen 1. Itu dibuktikan bahwa beberapa raja Gen 1 anggota badannya masih utuh guys. Itu 4 poin yang dapat Mimin temukan. Sekarang kita akan beralih ke teorinya cuy. Let's go. Oke guys, teori yang pertama adalah teori mengenai panel Kim Gi-tae yang saat dia bilang aku harus bersiap karena ini adalah Busan. Mimin cukup penasaran cuy. Orang sekali berkim Gi-tae dimana dia bisa mengalahkan Kwak Ji-chang dengan sangat mudahnya. Dia juga bisa menyadari serangan Shiba Inu dengan mudah guys. Tapi dia masih mengatakan hal tersebut. Padahal di kubunya Kim Gi-tae itu kan ada Kim Jung-gu, Cheon Tae-jin, Tae Lee, dan juga yang lainnya cuy, termasuk para anggota gengnya. Tapi kenapa Kim Gi-tae mengatakan aku harus lebih bersiap karena ini adalah Busan? Apakah memang Busan sesusah itu untuk ditembus dan dikalahkan guys? Karena pemimpin Busan adalah murid dari Kim Ga-brong, sekaligus paling tidak minimal dia memiliki karisma serta pemikiran seperti Kim Ga-brong guys. Bahkan dalam segi kekuatan
Makanya kita berbicara seperti itu guys. Menurut kalian gimana? Apakah memang Busan itu adalah raja Gen 1 yang terkuat di antara semua raja Gen 1 guys? Kalau El Kabur kan bukan raja cuy. Itu teori yang pertama. Oke, next teori yang kedua sekaligus teori yang terakhir adalah apa yang akan terjadi. Oke guys, di chapter kedepannya Mimin jadi teringat kataan Kim Jung-go bahwa perang besar akan terjadi. Apakah yang dimaksud perang besar adalah apakah perang ini guys yang dimaksud, di mana Gite, Raja Gen 1 dan Aliet menargetkan Busan, termasuk Lee Ji-hoon juga menargetkan Busan cuy. Jika memang seperti itu, maka orang kuat dari Busan kemungkinan tidak hanya 2 orang ini saja guys. Karena sejauh ini yang diperlihatkan wajahnya kan hanya 2 orang ini saja. Jika kalian ingat, struktur Foreman Crew ataupun Raja Gen 1 itu pasti ada nomor Raja Gen 1 Busan nomor 1 gitu guys. Misalkan seperti Aliet nomor 1, Aliet nomor 2, Aliet nomor 3, seperti itu guys. Jadi kemungkinan tidak hanya 2 orang ini saja yang menduduki Busan, tapi dia memiliki Busan nomor 1, Busan nomor 2, dan Busan nomor 3, serta seterusnya guys. Jika memang seperti itu, tentunya akan ada karakter-karakter kuat yang keluar dan diperlihatkan guys. Serta kita akan diperlihatkan jika perang besar itu terjadi, plot armor siapa yang paling tebal di antara semuanya guys. Ini juga membuat Mimin penasaran, kenapa Raja Gen 1 masih penasaran dengan Busan? Apakah Busan tidak pernah bergaul dengan Raja Gen 1 yang lainnya? Ataukah Raja Gen 1 yang lainnya tidak bisa menyamai level Busan? Itu menurut Mimin. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Oke guys, itu tadi 4 poin dan 2 teori yang dapat Mimin temukan di dalam buku Sim chapter 531. Apabila ada kurang lebihnya, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya guys, dan bisa kalian tambahkan di kolom komen. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian. Jika kalian suka dengan channel ini boleh kalian subscribe. Jangan gitu aja cuy. Kita teorikan bersama. Jika perang itu memang terjadi, siapakah yang memenangkan perang tersebut guys? Dan plot armor siapa yang paling tebal? Itu menurut Mimin. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Oke guys, see you di next video. Bye bye bro.